Nah, ukhti Mahdiah Nabi Allah alaihi falyatafaddal. نعم. وأما الأخلاق المذمومة فهي كثيرة منها. الأول الكذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. طيب أحسن. Silakan lain. Taib, Wahyu Karniawati. Naam, hadirah. Ya. Wa amal akhlaqul madmumah wa fi katsirun Fahiyya katsirah minha al-kadhib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharral kadhib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Nah. Taib, an ad-dawr lil-talib. Ahmad Afandi. Tafadhal akh. Bismillah. Wa ammal akhlaqul madmumah fahiya katsiratun minha al-awwal al-kadhib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajul yakdzib wa yataharral kadhiba hatta yuktabu 'indallahi kadzaban. Naam. Taib, talib akhar, Anas Indramayu. Tafadhal akh. Bismillah. Wa amal akhlaqul madmumatu fahiya katsiratun minha al-awwal al-kadhib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Ustaz, Sudah berapa orang? qara'u arba'ah ashkhas. Arba'ah. Baik. Wa amal akhlaqul madhmumah. Adapun akhlak yang tercela yaitu banyak ya. Banyak akhlak tercela ini. Di antaranya ini yang barangkali hal-hal yang sering dilakukan dan perlu diingat. Yang pertama adalah al-kadzib, yaitu apa? Berdusta, berbohong. Ini sekalipun sudah beriman, sekalipun sudah merasa ibadahnya bagus dan seterusnya, tapi terkadang bohong ini sering dilakukan, kedustaan sering dilakukan. Nah, ini yang harus diwaspadai dan diwanti-wanti. Sekuat mungkin kita harus hidup ini harus jujur, apa adanya. Jangan sekali-kali berbohong, berdusta. Dan itu tercelah di dalam Islam. Dan jangan dijadikan kebiasaan. Bahkan di dalam canda pun nggak diperbolehkan. Canda itu boleh, sekedarnya. Berarti kan Rasulullah juga bercanda ya, sekedarnya. Tapi canda Rasulullah tidak ada yang bersifat dusta. Canda Rasulullah itu semuanya adalah benar. Ya. Ketika seorang wanita, Rasulullah mengatakan tidak ada yang masuk surga. Ya, orang tua tidak ada yang masuk surga, kata Rasulullah. Sehingga wanita itu merasa sedih karena dia sudah tua. Lalu beranjak wanita ini, lalu Rasulullah manggil kembali. Kata Rasulullah, maksudnya dalam surga itu tidak ada yang tua-tua, semuanya muda. Ya, semuanya menjadi muda.
Jadi canda Rasulullah adalah hak. Tidak ada yang mengandung dusta, kadzib. Demikian juga ada seorang tua minta pada Rasulullah dan sahabat untuk menaikkan dia di atas unta. Ya. Apa kata Rasulullah? Kami akan naikkan kamu di atas anak unta. Nah, kata sang orang tua ini, ya Rasulullah, bagaimana anak unta bisa membawa saya? Kata Rasulullah, adakah unta dia tidak anak? Semua unta walaupun sudah besar juga anak kan gitu. Anak daripada induknya. Nah, itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Jadi canda Rasulullah itu semuanya benar, tidak mengandung dusta. Jadi sekalipun dalam bercanda dilarang dalam Islam berdusta. Qala Rasulullah SAW, kita perhatikan bagaimana bahaya kizib ini. Wa iyyakum wal kadzib. Iyyakum di sini adalah ini isim fi'il amar ya. Isim fi'il amar. Iyyaka iyyak bimana ibta'id. Ihdzar, hati-hati. Jadi iyyaka bimana ihdzar atau ibta'id. Ya. Hati-hati. Jauhi wal kadziba, yaitu dusta. Jadi Rasulullah mengatakan wa iyyakum wal kadziba. Kalian harus menjauhi sifat dusta. Kenapa dilarang sifat dusta ini? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, kata Rasulullah. Sesungguhnya, perhatikan Rasulullah memakai dalam konteks inna, yaitu kata penegasan. Sesungguhnya dusta itu membawa kepada fujur, perbuatan buruk, perbuatan jahat, kata Rasulullah. Arti perbuatan jahat itu kebanyakan ditimbulkan oleh kedustaan yang dilakukan. Jadi diawali oleh kedustaan, diawali oleh kebohongan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, kata Rasulullah. Dan kejahatan, keburukan itu membawa kepada neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba. Seorang laki-laki, kata Rasulullah, laki-laki yang senantiasa berdusta. Wa yataharral kadziba, terus senantiasa berdusta. Dia tidak tinggalkan dustanya. Sehingga dusta itu menjadi kebiasaan setiap saat dia berdusta. Ketika berbicara berdusta. Nah, akhirnya menjadi kebiasaan. Ya, karena sesuatu itu menjadi biasa karena kebiasaan. Jadi sesuatu menjadi biasa bagi dia karena dibiasakan. Kalau dia tidak biasakan, tidak akan menjadi kebiasaan bagi dia. Contoh, kenapa orang senang merokok ya? Iya. Rasanya kalau merokok itu katanya pusing kepalanya. Itu kata dia. Kalau nggak merokok, dia tidak bisa konsentrasi. Dia bekerja. Nah, kenapa dia menjadi nikmat? Ya karena dibiasakan. Pertama, sekali dia merokok. Mungkin dia merasa nggak enak, merasa pahit. Kemudian diulang lagi. Kedua, ketiga sudah merasa sudah mulai merasa enak dia. Akhirnya terus-terusan. Sehingga menjadi kebiasaan. Jadi sesuatu yang menjadi kebiasaan itu diawali dengan perbuatan yang diulang-ulang. Dilakukan berulang-ulang. Maka itu, jika perbuatan itu baik, maka positif. Tapi jika perbuatan itu adalah tidak baik, seperti dusta, ini yang negatif. Sehingga rasanya hidup itu, kalau nggak dusta, kalau nggak bohong, rasanya nggak enak di hidup itu. Maunya setiap berbicara berdusta. Mencandain orang dengan berdusta. Wala yazalur rajul yakdzib wa yataharral kadziba. Jadi seseorang itu senantiasa berbohong, berdusta. Ya, kenapa? Karena dibiasakan dia berdusta. Tidak mau dia meninggal kedustaannya. Terus wa yataharral kadzib, senantiasa dia berdusta, berbohong. Hatta yuktaba indallaha kadzdzaba. Kalau sudah demikian, maka ditulis Allah sebagai seorang pendusta. Kadzdzab, sebagai pendusta. Ini yang dikhawatirkan, ngeri. Ya. Yuktab indallahi kadzdzaba, ditulis di sisi Allah sebagai seorang
pendusta, dicap si Allah sebagai seorang pendusta. Kita aja di dunia ini tidak mau dicap oleh orang kita adalah orang yang tidak baik, kan gitu. Kita tidak ingin kita dicap orang yang sering menipu. Nah, kenapa orang mencap kita orang menipu dan seterusnya? Ya, karena akibat daripada perbuatan kita sendiri. Karena suka menipu, akhirnya dicap di tengah masyarakat adalah seorang penipu. Demikian juga dusta ini. Jadi dusta ini harus betul-betul kita jauhi. Terutama anak-anak kita yang sudah punya keluarga, punya anak. Jangan biasakan mereka berdusta. Jangan kita ajarkan mereka berdusta, berbohong. Terkadang tanpa disadari kita berbohong kepada anak kita, kan gitu. Kadang-kadang dia punya hutang kepada orang lain ya, atau ada kredit, ketika tukang kredit itu datang, atau itu kan orang yang menagih hutang datang, ya apa kata anak kepada ayah kepada anak? Ntar kalau ada orang itu datang kasih tahu ya ayah nggak ada di rumah, atau ibu nggak ada di rumah. Coba, padahal ada kan? Berarti dia bawa apa? Mengajarkan apa? Mengajarkan kebohongan terhadap anaknya. Dan itu pendidikan yang sangat berbahaya. Akhirnya ketika lagi utang datang, ditanya, ada ayah di rumah? Sang anak mengatakan, tidak ada ayah di rumah. Kemana? Pergi. Ya. Padahal ada. Nah ini tanpa dipikirkan oleh orang tua bahwa hal itu berbahaya bagi anaknya sendiri. Akhirnya anaknya bagaimana? Akhirnya nanti juga akan seperti dia juga. Berbohong juga nanti. Nah ini pendidikan yang tidak baik dalam rumah tangga. Hidup itu apa adanya. Jujur. Jujur. Harus jujur. Dan sifat jujur itu adalah sifat yang semua orang senang. Hatta orang yang orang yang suka berdusta pun berbohong. Ya, dia pun tidak mau dikerjain oleh orang kan. Dia pun tidak mau dibohongi oleh orang. Itu fitrah manusia. Kalau dia tidak mau dibohongi oleh orang, maka jangan suka membohongi orang. Termasuk kita dalam berbisnis ya. Jujurlah dalam berbisnis. Kalau bisnis kita mau berkah. Berdagang jujur dengan sejujur-jujurnya. Kalau ternyata barang kita tidak bagus, katakan tidak bagus. Jangan ditutupin. Kalau ternyata barang itu ada cacatnya, ya katakan ini ada cacatnya. Jujur dalam berbisnis. Terkadang karena takut rugi kan gitu. Takut rugi atau tidak mau orang beli. Nah ini salah besar. Salah besar. Ya kalau tidak mau begitu jangan berdagang. Jadi kalau mau untung terus jangan berbisnis. Tidak ada orang berbisnis tanpa rugi. Ya kadang untung karena rugi. Ya, hal yang biasa dalam berbisnis ya. Dalam berbisnis. Maka Umar Khattab radhiyallahu anhu orang yang tidak paham tentang berbisnis jangan masuk pasar. Artinya maksud jangan berdagang. Kalau tidak paham tentang bisnis dalam syariat itu. Karena ada rambu-rambu yang dilarang. Nah, contoh itu dia curang dalam timbangan kan gitu. Barang yang tidak bagus dikatakan bagus. Terkadang bersumpah. Modal aja enggak dapat Pak begitu. Modal aja modal aja tidak bisa seperti itu. Modal saya lebih dari itu Pak. Lebih dari itu Bu. Gimana saya mau untung? Padahal tidak demikian hakikatnya. Itu sering dilakukan berdusta, terutama dalam berbisnis ya. Ini sangat berbahaya sekali. Apa artinya berbisnis? Dapat untung tapi yang kita bawa itu adalah haram, harta haram. Harta daripada berbohong. Itu yang kita kasih. Itu yang masuk dalam perut kita. Itu yang kita kasih dalam keluarga kita. Kita kasih anak kita makan seperti itu. Kita kasih istri kita seperti itu. Maka hancurlah rumah tangga. Maka wajar dalam rumah tangga itu bagaimana hidup seperti neraka panas. Ya, keluarganya broken home, keluarganya berantakan, anaknya enggak karu-karuan. Kenapa? Dalam tubuh mereka sudah benda haram. Sudah benda haram. Man nabata min haram fannaru aula bih kata Rasulullah. Satu riwayat minas suhti. Siapa yang tumbuh daripada harta haram kata Rasulullah, fannaru aula bih, maka neraka lebih utama bagi dia. Maka lebih utama bagi dia. Kalau semikian, bawaannya bagaimana? Bawaannya ibadah malas, bawaannya
jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam dirinya sudah ada barang-barang haram. Nah, maka itu hati-hati di dalam apa? Dalam berbisnis, ya. Dalam berbisnis. Karena sering sekali dilakukan kedustaan dalam berbisnis ini. Baik, kemudian kita masuk kepada yang kedua. Silakan. طيب الدور للطالبة أولا أخ جسني عليها تفضلي. الثاني الخيانة. قال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك. Nah, silakan ya Allah. طيب وأدي هرديانا. نعم. ثانيا الخيانة. قال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك. طيب الدور للطالب خنكي يوديانسا تفضل. الثاني الخيانة. قال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك. طيب طيب واحد آخر إكسان هرديانشا إكسان تفضل. الثاني الخيانة. قال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحن من خانك. Iya. Asad alanya qabu. Sudah 4 orang ya? Nah, Ustaz. Baik. Yang kedua adalah khianah. Nah, ini juga adalah sifat yang sangat tercela. Yaitu khianah sudah bahasa kita ya, familiar ya, khianat. Ya, suka mengkhianati orang, suka mengkhianati teman kan gitu. Nah. Qala Allah Ta'ala wa in yuridu khianataka faqad khana Allah min qabl. Jika mereka mengkhianati kamu ya Muhammad, sesungguhnya mereka telah mengkhianati Allah sebelumnya. Nah, ini kita lihatlah di dalam sejarah Rasulullah SAW ya. Rasulullah melakukan perjanjian antara Muslim, orang Islam ya, atau Rasulullah bersama pesahabatnya melakukan perjanjian dengan apa? Dengan non-Muslim, terutama orang-orang Yahudi ya. Sering orang Yahudi itu melakukan pengkhianatan terhadap janji yang sudah disepakati, ya, yang sudah disepakati. Nah, terjadinya apa? Terjadinya peperangan. Sebagiannya adalah karena mereka melanggar perjanjian dengan Rasulullah. Nah, karena mereka sudah merupakan kebiasaan. Ya kata Allah, jika mereka mengkhianati kamu ya Muhammad, maka sungguhnya mereka itu sebelumnya mereka mengkhianati Allah. Artinya apa? Sifat mereka sudah terbiasa ya. Sudah jadi kebiasaan. Seperti bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang suka berkhianat. Bukan saja kepada Rasulullah, bukan saja kepada manusia, Allah pun mereka khianati. Begitu banyak kisah bagaimana mereka bersama dengan Musa alaihissalam. Ya. Ketika mereka melihat azab atau musibah yang akan mau ditimpa pada mereka, lalu mereka bertobat, lalu mereka beriman. Tapi setelah musibah itu tidak jadi timpa oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka khianati. Mereka mengkhianati Musa alaihissalam. Nah, jadi orang-orang Yahudi yang sering mengkhianati Rasulullah SAW, memang dulunya mereka, nenek moyang mereka juga begitu. Tabiat mereka suka mengkhianati. Bukan hanya Musa alaihissalam, Allah pun mereka khianati. Nah, tapi maksud di sini adalah betapa bahayanya khianat itu yang dilakukan. Lagi-lagi saya katakan, siapa sih yang mau dikhianati kan? Fitrah manusia, sejelek-jelek orang,
seburuk-buruk sifat orang, dia sebetulnya tidak mau dikhianati oleh sahabatnya, tidak mau dikhianati oleh orang lain, tidak mau dikhianati oleh sesama berbisnis, kan gitu. Itu fitrah manusia. Maka itu apa? Janganlah seseorang itu mengkhianati temannya, mengkhianati saudaranya, mengkhianati sesama dalam berbisnis kalau dia tidak mau dikhianati. Rasulullah SAW bersabda, "Wala takhun man khanak," kata Rasulullah. "Wala takhun man khanak." Janganlah, itulah nahya. Jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati kamu. Coba. Masya Allah. Ini Rasulullah bagaimana mengajarkan apa? Mengajarkan akhlak yang terpuji. Khianat tidak boleh dibalas dengan khianat. Kenapa? Karena itu bukan penyelesaian. Karena jika seseorang dikhianati lalu dibalas dengan khianat, berarti sama saja. Akhirnya kedua-duanya sama-sama melakukan sifat yang tidak terpuji. Kata Rasulullah, "Wala takhun man khanak." Jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati kamu. Biarlah dia melakukan kejahatan, keburukan kepada kita. Asalkan kita tidak boleh membalas perbuatan yang buruk kepada mereka. Ya, kenapa? Sikap seperti insya Allah mudah-mudahan akan menyadarkan dia dari perbuatannya yang tercelah. Perbuatan yang tidak baik. Nah, ini lagi-lagi saya katakan bisa saja ini terjadi dalam berbisnis, kan? Sama-sama berbisnis, ya. Ya. Kadang-kadang ingin berbisnis bersama, modal bersama, kan gitu. Ya. Tapi terkadang ada di antara salah satunya berkhianat. Ya. Apa contohnya? Ya mungkin keuntungan itu apa? Diambil tanpa sepengetahuan temannya bersyarikat dalam berbisnis. Nah, bisa seperti itu yang terjadi. Nah, ini bagaimana Pak mau bisnis itu bisa berkah, ya? Ini bukan hal yang apa? Jarang terjadi. Boleh katakan hampir sering terjadi seperti itu dalam berbisnis. Sama-sama berbisnis, tapi satu sama lainnya terkadang ada melakukan apa? Berkhianat dengan temannya. Akhirnya bisnis itu jadi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bisnisnya apa? Ambruk, hancur bisnisnya. Nah, jadi kalau berbisnis dengan sesama teman harus jujur. Semua anggota itu harus jujur. Kalau duanya harus jujur dalam berbisnis. Kalau bisnis itu mau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, Allah akan cabut berkahnya. Baik, kemudian kita lanjutkan yang ketiga. Baik, Heni, tafadhali. Nah, Ya. Thalithan al-bukhlu wasyuhu. Ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu bihinna duburas salati. Allahumma inni a'udzu bika minal jubni na'am. Wa a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika min ardhalil umri wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa adzabil qabri. Na'am. Baik, Sakinah Az-Zahra, tafadhali. Al-bukhlu wasyuhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu bihinna duburas shalah. Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika min ardhalil umri wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa adzabil qabri. Nah. Baik, الآن نعطي الدور للطالب. تفضل أخ دندي. أخ دندي. طيب. أنا موجود. عفوا. Ya. الرقم الثالث البخل والشح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن دبر الصلاة. اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أذل العمر
وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. خلاص أستاذ، شكرا طيب. جزاك الله خير. وإياكم إن شاء الله. طيب وفي آخر طالب أخ مليدي تفضل أخ. نعم. الثالث البخل والسخ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعود بهن دبر الصلاة. نعم. وسلم يتعود بهن دبر الصلاة. اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. Iya. Selesai? Ustaz, Inta Hasan. Sudah, baik. Nah, baik. Sebelum masuk yang ketiga, mungkin ada sedikit tambahan tentang khianat ya. Ini juga sering terjadi dalam rumah tangganya. Antara suami dengan istri berkhianat. Bisa terjadi berkhianat. Seperti berselingkuh ya. Suami berselingkuh. Atau sebaliknya, istri berselingkuh dengan orang lain. Padahal dalam akad itu kan adalah ketika melakukan nikah, akad nikah itu adalah janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan apa? Ikatan dalam rumah tangga. Ikatan antara kedua insan, laki-laki dan perempuan untuk mengharungi kehidupan di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan maka itu akan tidak boleh dikhianati. Dan ini juga sering terjadi ya. Tapi insya Allah bagi orang yang sudah paham, insya Allah tidak akan terjadi. Ya. Tidak akan terjadi. Mungkin dia bertanya, Ustaz, kalau bagaimana kalau suami nikah dia lagi diam-diam ya? Itu bukan khianat ya. Cuma itu tidak baik, itu saja. Dan itu bukan dicontohkan oleh sahabat dan Rasulullah. Islam tidak melarang untuk ta'adud ya, berpoligami ya. Poligami diam-diam bukan berarti mengkhianati istri. Tidak. Jadi suami itu berhak untuk nikah lagi. Tapi perlu diketahui cara begitu diam-diam itu tidak baik. Dan itu bukan sunnah Nabi SAW. Ya. Ya kenapa? Karena itu pernikahan seperti itu memiliki dampak. Dampaknya apa? Kalau keluarga tidak mengetahui, anak nggak mengetahui ini ayah nikah lagi, atau paling tidak istrinya tidak mengetahui bahwa suami nikah lagi. Kalau seandainya nanti dia meninggal, nah, sedangkan istri yang kedua punya anak, keluarga nggak tahu sama sekali bahwa itu apa, bahwa dia nikah, dan tidak ada bukti bahwa dia nikah, gimana? Dan akhirnya bagaimana? Akhirnya akan terjadi apa? Kezaliman di dalam keluarganya. Akhirnya anak yang kedua tidak mendapatkan hak, umpamanya hak tarikah, hak pusaka, kan gitu. Karena keluarga dari anak yang pertama atau istri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya punya istri, terus punya anak lagi, dan tidak ada bukti. Kan bisa saja orang khawatir ada nanti orang mengaku-ngaku bahwa dia bahwa itu adalah ayahnya. Nah, ini dampaknya banyak. Maka itulah saya ingatkan di sini ya. Ya. Maka harus terus terang saja. Ya. Terus terang saja. Tidak boleh kita melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan atau tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Walaupun hakikatnya boleh kan gitu. Tapi Nabi nggak mengajar seperti itu. Adakah Nabi, istri para Nabi tidak mengetahui satu sama lainnya? Adakah sahabat mereka yang ta'adud bahwa para istri tidak mengetahui satu sama lain? Semua mereka tahu mana istri pertama, mana istri kedua, dan seterusnya, mana anaknya. Itulah yang sunnah, itu yang diajarkan, itu yang benar. Jadi jangan sampai karena tidak bisa mau nikah ta'adud, nggak mendapat restu dan seterusnya. Restu itu bukan hal yang harus, lalu nikah diam-diam. Ya itu khawatir itu. Khawatirkan itu. Ya kalau sempat dia menyampaikan, kalau nggak sempat dia menyampaikan, nah, ini sangat berbahaya dalam urusan selanjutnya. Baik, kita masuk pada al-bukhl wasyuh ya.
Al-bukhl wasyuhu. Yaitu bakhil, pelit, medit. Ya. Asyuhu juga sama, sinonim. Tapi yang mengatakan syuhu ini lebih pelit lagi. Ya. Sampai dalam keluarga pun dia pelit. Karena Rasul SAW yata'awwadhu bihinna dubur salah. Nabi SAW yata'awwadh, berlindung, bihinna. Hinna ini maksudnya kalimat, kata-kata berkaitan dengan al-bukhl wasyuhu dan lain sebagainya. Dubur salah, di akhir salat. Arti sebelum Rasulullah SAW. Jadi dubur ini maksudnya apa? Akhir ya. Akhir bisa saja sebelum salam. Bisa saja setelah salam. Tapi yang paling kuat adalah sebelum salam. Sebelum salam ini termasuk doa ya. Ini cobalah dihafal doa ini. Sebelum salam. Nah, karena itu dianjurkan oleh Nabi SAW kita memperbanyak doa. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika min ardhalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabr. Masih banyak doa-doa yang senada seperti ini. Ini hanya satu di antara hadis ya yang Rasulullah memanjatkan doa seperti ini. Bayangkan Rasulullah saja sering berdoa, doa-doa yang seperti ini. Seharusnya kita demikian. Apa maksudnya? Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika. Perhatikan konteksnya adalah konteks litakid, taukid, menguatkan, penegasan. Ya Allah, sesungguhnya aku. Jadi betul-betul sungguh-sungguh untuk memanjatkan doa ini. Apa doanya? A'udzubika minal jubni. Aku berlindung kepadamu dari al-jubni, sifat penakut, sifat pengecut. Sifat apa? Sifat pengecut. Nah, karena kalau sudah punya sifat pengecut, sifat apa? Penakut, bagaimana mau berjihad kan itu? Bagaimana orang berjihad itu butuh apa? Syaja'ah. Butuh keberanian. Butuh keberanian. Apalagi kalau perang zaman dahulu ya. Bukan jarak dari jauh, tapi jarak dekat, berhadapan. Senjata, pedang sama pedang. Rasulullah berlindung, mohon Allah Subhanahu a'udzubika minal jubni. Aku berlindung kepadamu dari sifat takut dan pengecut. Wa a'udzubika minal bukhli. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat al-bukhl, sifat pelit. Sifat pelit. Wa a'udzubika min ardhalil umur. Dan aku berlindung kepadamu dari umur yang sangat tua. Umur yang sangat tua, umur yang sudah renta. Kemudian a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepadamu daripada fitnah dunia, wa adzabil qabri, dan azab kubur. Itulah doa Rasulullah yang sering Rasulullah panjatkan. Nah, di sini terkait al-bukhl, sifat pelit ya. Ya, kenapa manusia ini punya sifat hubud dunia ya? Hubud dunia, cinta kepada dunia, sifat manusia. Cinta harta, cinta jabatan. Maka jangan sampai cinta harta itu merasuk dalam diri. Sehingga tidak mau berbagi. Kalau sudah tidak mau berbagi berarti dia apa? Bukhl, bakhil. Terkadang bukan hanya kepada orang ya, terhadap keluarga. Dia pelit. Terhadap saudaranya pelit, terhadap kadang-kadang anak sama anaknya pelit, terhadap istrinya pelit, terhadap kepada bahkan keluar orang tuanya, ayah dan ibunya juga pelit. La haula wala quwata illa billah. Kok hidup seperti itu? Ya. Ini berarti orang punya seperti ini berarti apa? Dalam dirinya adalah yang sangat cinta kepada dunia. Ya. Sangat cinta berlebihan kepada dunia. Seharusnya apa yang harus dipelitkan kan gitu. Semua itu akan kita tinggalkan kok. Harta yang kita miliki akan kita tinggalkan. Tidak mungkin harta itu bisa kita kuasai. Kalau sudah meninggal apa yang bisa dibawa? Nggak ada yang bisa dibawa. Yang dibawa cuma amal. Serta kain kafan 3 lapis atau 5 lapis. Itu yang dibawa dalam tubuh kita ini. Nggak ada lagi.
Tempat kembali pun nggak lebih daripada 1 kali 2 meter. Rumah di sana. Nggak lebih dari itu. Harta yang dikumpul seperti ini, baik yang ada di bank dan sebagainya, akan ditinggalkan. Nah, akhirnya nanti merugi. Nanti pada hari kiamat. Jadilah orang yang seperti Nabi SAW. Bagaimana sifat Nabi, paling tidak memang tidak akan mungkin bisa menyamai Nabi kan itu. Paling tidak berusaha mencontoh sifat Nabi. Nabi SAW yang sangat pemurah sekali. Apa yang diminta dia kasih. Nah, kalaupun tak ada lagi mau dikasih, beliau minta tangguh, nanti kalau ada insya Allah akan dikasih. Begitulah sifat Nabi SAW. Sahabat juga demikian. Bagaimana para sahabat Abu Bakar, Umar, mereka menginfakkan hartanya fi sabilillah. Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Kata Rasul, apa yang tertinggal? Kata Abu Bakar, tidak ada yang tertinggal kecuali kecuali Allah wa Rasuluh. Kecuali Allah dan Rasul. Itu yang ada pada dirinya. Masya Allah. Itulah sifat Sifat sakha, sifat pemurah. Hakikatnya adalah harta yang kita infakkan itulah harta kita sebenarnya. Harta yang kita infakkan fi sabilillah, harta yang kita berikan kepada bantu pada fakir fuqara. Ya, terlebih lagi kepada kerabat. Kadang-kadang terbalik ya. Kepada orang lain dia senang bantu, tapi kepada kerabat dia pelit minta ampun. Nah, ini hal yang bertentangan sebetulnya, tidak sunnah. Yang sunnah adalah utamakan dulu kerabat. Utamakan dulu kerabat. Siapa kerabat? Yang pertama kewajiban kita adalah kepada keluarga. Kemudian orang tua, ayah dan ibu. Anak, itu kewajiban. Itu kewajiban. Ya. Kemudian lanjutkan selanjutnya masih ada hubungan darah. Siapa itu? Keponakan, paman, saudara kandung, saudara seayah, saudara ibu dan seterusnya. Nah, itu kerabat. Kalau mereka butuh bantuan, mereka sakit, mereka miskin, kan gitu kan? Apa salahnya kita membantu? Ya, hitung-hitung adalah tabung kita di akhirat. Insya Allah akan mendapatkan 2 pahala lagi. Bukan hanya 1 pahala. Kalau kita menginfak pada orang lain, pahala cuma 1. Yang tidak ada hubungan dengan darah, cuma 1 yang dapat kita pahala. Tapi yang masih ada hubungan kerabat, yang disebut ar-rahim namanya kan. Ar-rahim itu masih ada hubungan darah. Ya. Nah, pahala berdua. Pahala infak, kemudian pahala ar-rahim, hubungan silaturahim. Allah berikan 2 pahala. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT sangat menganjurkan mengutamakan kerabat terlebih dahulu. Mengutamakan kerabat terlebih dahulu. Baru orang lain. Kadang-kadang terbalik ya. Orang lain suka dibantu, tapi kerabatnya nggak mau membantu. Tidak mau dibantu. Inilah yang salah di dalam pengamalan dalam Islam. Kembali tadi ya. Ya. Jauhilah sifat-sifat bakhil ya. Sifat syuhu. Berlatih kita menjadi orang yang pemurah dengan berusaha untuk mau menginfakkan harta, mau membantu. Mungkin di awal barangkali mungkin tidak bisa mengasih banyak ya. Ya, kasih semampunya dulu ya, dan itu dibiasakan. Nanti kalau sudah terbiasa insyaallah taala maka tidak akan ketika mengeluarkan harta itu dia tidak akan pikir panjang lagi. Ya. Langsung dia berikan. Ketika ada orang saudaranya sakit sekali, dia suka dia terus dia memberikan bantuan tanpa ada rasa berat ya. Karena sudah menjadi kebiasaan. Itu yang perlu. Kita lihatlah ada terkadang di tengah-tengah masyarakat kita atau mungkin keluarga kita atau teman kita, Masya Allah punya sifat yang sangat sangat cepat memberikan bantuan itu. Masya Allah, ini suatu nikmat yang Allah berikan dia. Ketika dia dengar saja, dia langsung mengeluarkan hartanya untuk membantu. Subhanallah. Nah, ini sifat bukhul dan sifat syuh ini adalah sifat yang perlu dijauhi sejauh-jauhnya. Ya. Taib, kemudian selanjutnya. Ustaz. Ana belum Ustaz sebagai moderator. Ya, silakan. Nah. Bismillah. Al-ghilzah.
قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Langsung kelima. طيب. Langsung langsung kelima. kelima. الكبر عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. نعم. طيب دور للآخر. أخ ماريا تفضلي. نعم. الخامس الكبر عن عبد الله. الرابع الغلظة قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خلاص أستاذ. الرابع terus فقط. yang kelima. Terus yang kelima. الكبر عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. طيب الآن دور للطالب. وين موجود للطالبة. تفضلي أخ صفية. رقم رابعة الغلظة قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لانفضوا من حولك. رقم 5 الكبر عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. Oke. أخ رفياني تفضلي. الرقم الرابع الغلظة قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرقم الخامس كبر عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط. Baik, yang keempat adalah ghilzah. Keras, kasar. Ya. Qala Allah Ta'ala walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kata Allah SWT kepada Nabi SAW, kalau seandainya kamu itu faddan, ya, kasar, ghalidhal qalbi, hati yang keras, lanfaddu min hawlik, niscaya mereka lari dari kamu. Ini Nabi SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kira Nabi SAW di dalam mengajak manusia umat kepada mentauhidkan Allah, mengajak kepada yang kebenaran, ya, berlaku lemah lembut, ya, tidak kasar. Karena bagaimanapun sifat kasar itu siapapun orang tidak senang, kan gitu. Tidak tenang, itu lagi-lagi saya katakan fitrah manusia.
Apalagi mereka yang didakwakan, mereka tidak tahu yang hak. Maka berlakulah lembutlah. Karena Nabi itu menghadapi, mungkin barangkali tidak seperti orang yang di negeri kita ya. Iya. Karena orang Arab itu kalau tidak beriman itu parahnya luar biasa sikapnya. Kasar. Nah, Nabi alaihissalam diingatkan oleh Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Kalau seandainya kamu ya Muhammad adalah orang yang kasar, keras hati, dan faddu min haulik, mereka akan lari darimu. Sebetulnya ayat ini dituju pada Nabi, sebetulnya adalah dituju pada umatnya. Nah, pada umat, sebetulnya Nabi nggak perlu diingatkan sebetulnya, karena Nabi itu hatinya lembut, sikap akhlaknya lembut. Ya. Tapi walau demikian Allah ingat kepada Rasulullah. Tujuannya apa? Nah itu para ulama kalau berkaitan dengan seperti ini, jadi perintah kepada Nabi juga perintah pada umatnya. Bal min babi aula, bahkan lebih utama kepada umat. Kemudian yang kelima adalah al-kibir, yaitu apa? Sombong. Ini juga tidak kalah pentingnya untuk kita jauhi, yaitu sifat sombong, sifat angkuh. An Abdullah bin Mas'udin an Nabi alaihi salatu wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibir. Ini hadis ini seperti apa? Sebagai ancaman, mengingatkan walaupun semua umat itu akan masuk surga selagi dia masih ada iman dalam hatinya. Ya, cuma dimampir dulu neraka sana, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dahulu kalau dia punya apa? Perbuatan-perbuatan yang maksiat, yang seperti ini, ada sifat sombong dalam hatinya, angkuh. Nah, bisa jadi Allah siksa lebih dahulu. Nanti kalau sudah selesai disiksa, baru Allah masukkan ke dalam surga jika ada di hatinya iman. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibir. Tidak masuk surga kata Rasulullah orang yang di hatinya ada sifat sombong seberat zarrah. Kibir itu sifat sombong sebesar misqal, seberat zarrah. Zarrah itu adalah yang terkecil. Ya. Apa itu? Bisa atom ya. Sebesar atom itu zarrah. Maka atom itu dikatakan zarrah. Jadi sekecil apapun ada sifat sombong, sifat angkuh, maka Allah tidak akan masukkan dia dalam surga. Ini ancaman. Hadis ini ancaman. Agar berusaha untuk menjauhi sifat sombong. Qala rajulun, berkata seorang laki-laki, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'lu hasanah. Sesungguhnya seseorang senang kalau pakaiannya bagus, kemudian na'alnya atau sepatunya juga bagus. Artinya apakah itu sombong juga? Bagaimana ya Rasulullah? Kan gitu maksudnya. Orang senang ya, pakaiannya bagus, pakai necis, juga sandalnya atau sepatunya juga bagus. Dia kira itu orang berpakaian bagus, pakaian cantik, pakaian baru dan seterusnya itu termasuk sombong. Apa Rasul mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, senang kepada keindahan. Allah itu indah dan senang kepada keindahan. Wal kibir itu apa? Kalau ini bukan sombong. Jadi orang berpakaian bagus itu bukan sombong. Orang yang memakai sepatu atau sandalnya bagus itu bukan sombong. Yang sombong adalah al-kibru batarul haq. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Apabila kebenaran itu datang dari Allah, al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah, maka janganlah kamu menjadi orang yang ragu terhadap kebenaran tersebut. Ya, kalau itu benar hak, harus kita terima. Itu syariat Allah, harus kita terima. Itu hak. Jangan ditolak. Kalau belum bisa melaksanakan, itu lain masalah. Kalau belum bisa melaksanakan, itu lain masalah. Tapi perlu diingat itu hak. Contoh, jilbab. Nah itu.
Kalau alhamdulillah sekarang kan sudah jadi apa? Sudah tidak berat lagi orang berjilbab, sudah merata gitu. Tapi kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin tahun 80-an 90-an itu, nah orang berjilbab besar itu masih dianggap asing kan gitu kan. Suruh untuk aurat, nggak mau untuk aurat, terbuka kayak gitu. Kalau dia masih belum bisa melaksanakan, ya itu mungkin dia butuh waktu, ya mungkin bisa barangkali mungkin bisa dimaklumi. Tapi jangan sampai keluar dari mulut, ya kan, menolak kebenaran tentang masalah menutup aurat. Nah, begitu juga orang yang berpakaian celana di atas mata kaki, ya. Mungkin sebagian orang yang masih awam mungkin berat dia melakukan seperti itu. Ya. Belum barangkali dia belum mampu, ya. Tapi jangan sampai belum mampu itu keluar kata-kata yang menolak kebenaran. Ya, dengan mencela, ya, pakaian seperti itu dianggap pakaian yang ya mungkin pakaian yang tidak bagus dilihat, ya. Atau mungkin dianggap orang kebanjiran dan seterusnya. Menolak di hatinya tidak senang. Nah ini kalau di hati sudah tidak senang terhadap syariat, itu adalah merupakan sifat sombong dalam dirinya. Nah harus dijauhi. Seharusnya kalau dia mengetahui mendapatkan hal-hal seperti ini, orang menganjurkan pakai mata kaki, seharusnya dia harus mengkaji, ya, mempelajari benar nggak itu, ya. Ya, dan bertanya kepada orang-orang yang paham tentang agama. Seharusnya demikian bersikap, bukan langsung menolak. Ya. Kemudian yang kedua adalah waghabtun nas. Nah ini juga sering terjadi. Bukan hanya terhadap syariat Allah ditolak, terhadap manusia waghabtun nas, merendahkan orang lain. Ya, merendahkan orang lain. Nah ini termasuk sifat sombong. Ya. Tidak boleh kita merendahkan orang lain. Ya. Hatta pun dia belum paham agama, lalu kita rendahkan, lalu kita pandang dengan sinis. Ya seharusnya kita berdoa kepada Allah agar kiranya dia mendapat hidayah, kalau bisa dia dirangkul, kan gitu. Ya, bukan merendahkan. Tidak boleh kita sekali-sekali merendahkan. Ini banyak sekali terjadi, ya, dalam hal seperti ini. Ya, di dalam kadang-kadang di dalam bermuamalah, ya kan, dalam bermuamalah antara atasan dengan bawahan, itu bisa terjadi. Mentang-mentang pegawai bawahan lalu tidak dipandang dengan dua mata, tapi dipandang dengan sebelah mata, lalu ditekan dan seterusnya. Nah ini kan tidak bagus. Itu kan tidak bagus. Saya ambil contoh lah, kalau kita dalam satu lembaga atau sekolah perguruan, ya, semua komponen itu ada merupakan satu kesatuan. Seperti pesantren gitu. Di situ ada mudir, di situ ada kepala sekolah, di situ ada guru, di situ ada guru, di situ ada satpam, di situ ada di situ ada OB, di situ ada yang tukang masak, di situ ada yang laundry dan seterusnya. Semua itu merupakan satu kesatuan yang saling mendukung. Saling mendukung. Maka seharusnya komponen itu adalah saling menghargai dan saling menghormati satu sama lainnya. Jadi tidak boleh mentang-mentang sebagai pemimpin, ya, lalu merendahkan yang ada di bawah. Itu tidak bagus. Ya, itu tidak bagus. Rangkullah semuanya. Maka jadilah pemimpin yang bisa merangkul. Yaitu berdasarkan di atas kebersamaan, ukhuwah. Ya. Cuma yang membedahi adalah jabatan. Membedah adalah jabatan masing-masing. Itu yang membedakan antara satu sama lainnya. Punya job masing-masing. Apalah arti mudir kalau tidak ada kepala sekolah? Apalah arti kepala sekolah kalau tidak ada guru? Apalah arti guru kalau tidak ada murid? Apalah artinya semua itu kalau tidak ada yang membantu, tidak ada OB, membersihkan, melayani. Demikian juga apalah arti adanya murid dan murid ada di pondok kalau tidak ada yang tukang masak, yang tukang laundry. Maka
Sekolah itu tidak akan bisa jalan secara optimal. Pesantren tidak akan bisa jalan dengan secara baik. Kalau ada satu komponen saja yang yang bermasalah, yaitu tidak dihargai, akhirnya terjadi kekacauan dalam hal ini. Karena pemimpinnya yang tidak baik, suka kasar kepada bawahannya, tutur katanya kasar. Ya. Kalau menasihati atau menegur, teguran yang kasar. Nah, itulah ini yang kadang-kadang yang sering terjadi. Karena tidak semua orang itu sikapnya dalam memandang itu sama. Ya, tidak semua karakter itu sama. Makanya kita sebagai pemimpin harus bisa memahami karakter masing-masing ada di bawahan. Demikian juga bawahan juga harus memahami karakter pimpinan yang ada di atas, kan gitu. Yang terpenting adalah saling menghargai. Tutur kata perlu dijaga. Jangan tutur kata yang kasar, jangan tutur kata yang mencela dan seterusnya. Dan itu bukan menyelesaikan suatu masalah jika ada terjadi masalah. Maka saya bilang adalah, ini contoh kecil saja ya. Ini contoh kecil, betapa komponen itu perlu ada kebersamaan. Nah, jadi tidak akan bisa berjalan tanpa ada semua komponennya menyatu satu sama lain. Ini yang sering terjadi adalah ghabtun nas, itu mencela, merendahkan orang lain. Taib. Hal nuasir, Ustaz? Iya, sebentar ya. Ada berapa poin lagi nih? Insyaallah. Taib, mungkin ada pertanyaan? Barangkali sampai sini dulu. Ustaz, ya. Ada pertanyaan. Kita bacakan yang di kolom chat dulu. Apaan izin bertanya, Ustaz? Terkadang kita selalu punya niat baik untuk memberi makanan yang dimasak kepada orang lain. Tapi selalu saja muncul komentar-komentar yang tidak enak didengar. Makanan yang diberikan selalu dicela dan sebagainya. Akhirnya yang dulunya kita selalu memberi jadi malas dan tidak senang lagi dengan berbagi. Mohon solusi dan nasihatnya, Ustaz. Nah, itulah cobaan di dalam hidup, dalam kita berinfak ya. Ya. Iya, memang orang-orang terkadang begitu. Sinis pada kita, bisa jadi kan gitu. Nah, di situ celah-celah dia mencela. Ya, kalau kita sudah niatkan untuk berbagi, berbagilah. Nah, tidak perlu kita dengarkan celaan-celaan orang seperti itu. Nah, kalau dia tidak mau menerima, ya sudah, berarti dia tidak perlu dikasih, kasih aja orang lain, kan gitu. Nah ini jangan sampai orang-orang mencela lalu kita putus di dalam beramal, di dalam berbuat kebaikan. Berikan kebaikan itu berikan kepada siapa saja, kan gitu. Saya kira kalau kita memberi itu ya, makanan sebagainya, saya kira tidak ada orang yang menolak, kecuali ada masalah antara kita dengan orang yang dikasih. Bisa jadi kan, mungkin ada masalah. Nah, seharusnya masalah itu yang perlu diselesaikan. Nah, perlu diselesaikan. Nah, apa permasalahannya? Wallahu alam. Jazakumullah khair. Nasil ila ukh. Tafadhal ukh Jasni. Barakallahu fiik Ustadzuna. Barakallah. Ingin bertanya, misalnya seseorang menjadi admin di suatu grup. Ya. Nah, dia ditugaskan untuk mengawasi tugas-tugas para thalibah. Ya. Dan si dia ini menerapkan aturan apa yang diberikan oleh misalnya gurunya. Misalnya ada thalibah yang telat, maka dianggap alfa. Dan thalibah menganggap itu adalah hal yang keras dan nggak suka. Apakah sikap
orang yang bertugas itu adalah sifat keras, Ustazana. Itu kembali pada aturan ya. Ya, aturan yang diberikan kepada ustadz ya. Seharusnya yang ghaibah itu merubah sikap. Ya, jangan terlambat kan gitu ya. Jangan terlambat. Ya, tentu kalau bisa itu ustadz juga jangan terlalu kaku ya. Jangan terlalu kaku. Terkadang ada yang peserta ada uzur, tidak bisa masuk tepat waktu kan gitu. Tapi tolong disampaikan ya. Tolong disampaikan uzurnya saat afan ya. Saya terlambat tidak bisa masuk tepat waktu, ada uzur syar'i ya. Tapi bukan dibuat-buat ya. Dibuat-buat ya. Tapi saya kira admin ini tidak bisa disalahkan karena dia menjalankan tugas. Masya Allah, insya Allah pahalanya besar insya Allah taala. Karena mendukung kelangsungan pendidikan atau dakwah ini. Nah, cuma kan admin kan sesuai perintah kan gitu dari ustadznya. Jadi tidak bisa disalahkan. Jangan juga yang terlambat menyalahkan admin, apalagi sampai sakit hati. Tidak bagus itu. Tidak bagus. Seharusnya yang terlambat itu harus introspeksi diri. Ya, arti kata jangan sampai diulang lagi kesalahan seperti itu. Kalau bisa berusahalah untuk mengutamakan ya, menyampingkan pekerjaan yang lain terlebih dahulu ya. Utamakan dulu karena sudah menjadi aturan di dalam ini ya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya betul-betul serius. Itu sebetulnya tujuan Ustadz atau tujuan daripada Madinah Salam ini. Tujuan adalah betul-betul peserta itu serius. Itu maksudnya. Serius untuk belajar. Nah, dan ini banyak masalah ya dalam pendidikan seperti ini ya, pendidikan agama bahasa sepertinya ada saya karena saya paham sekali karena sudah mengajar puluhan tahun. Ya, di awal semangat belajar kan. Tapi ketika berjalan baru 2 pekan, baru 3 pekan itu sudah rontok itu. Nah, ini ada apa kan itu? Ada apa? Apa permasalahannya? Nah, permasalahan bisa jadi kembali pada guru, bisa jadi kan kembali pada peserta. Seharusnya peserta harus lebih sabar dulu ya, harus lebih sabar. Ya. Ya mungkin guru barangkali kurang bagus penyampaiannya atau kurang menarik ya. Itulah kalau kita menjadi murid. Tidak mungkin bisa kita mengharapkan semua guru itu sama. Ya, ibaratkan kita berada di bangku kuliah atau di bangku sekolah, apakah sama guru? Ya. Kita merasa Masya Allah ada guru enak menerangkannya. Nah itu karunia Allah berikan kepada dia. Allah berikan kepada dia, ada punya kemampuan lebih. Nggak mungkin semuanya. Ada kadang-kadang guru hanya bisa menjelaskan sepatah 2 kata, nggak bisa menjelaskan. Ya maklum ya mungkin dia tidak terbiasa untuk menjelaskan. Ya, tapi bagi seorang murid tetap dia sabar. Insya Allah ada hikmahnya di balik itu semuanya. Nah ini yang atau juga permasalahan ada pada murid itu sendiri. Ya kenapa? Karena ya belajarnya tidak serius. Ya, hanya sekedar mengisi waktu. Nah ini berarti apa? Berarti sudah di awal sudah nggak kurang bagus. Seharusnya bukan sekedar mengisi waktu, betul-betul waktu itu diluangkan. Ya, kalau hanya sekedar, nah berarti inilah yang bikin dia akan rontok ya. Akan dia mundur di tengah jalan. Ya, seharusnya betul-betul di awal menyiapkan waktu, komitmen. Ya, saya subuh Ahad, subuh Sabtu, ya. Inilah waktu saya bisa untuk nuntut ilmu. Masya Allah. Ya, ikhwan dan akhwati fillah ya. Saya kira kita belajar di Zoom ini tidak banyak membuang tenaga ya. Dibandingkan harus datang di tempat yang mana tempatnya jauh, sebetulnya itu lebih besar pahala lagi kan gitu. Nah, dan itu butuh butuh waktu, butuh tenaga dan seterusnya, butuh perjuangan. Kalau di Zoom saja sudah tidak serius, rontok, bagaimana mau datangkan di tempat di mana itu belajar di situ tempatnya jauh dari rumah kita? Saya yakin tidak akan lama bisa bertahan, paling sekali 2 kali bisa datang. Selanjutnya tidak akan datang. Apalagi tahu ketika datang di hari itu kosong, gurunya kosong, nggak ada datang. Ya maklum mungkin ada uzur syar'i, akhirnya kecewa. Udah besok nggak datang lagi. Nah, jadi
Jadi tolong ya jangan jangan kita sekali menyalahkan admin ya. Admin itu hanya menjalankan tugas ya, menjalankan tugas. Tapi jika ada urusan syar'i sampaikan kepada uzur syar'i. Nah, nanti ya admin ini bagaimana Ustadz? Ya, dia ada uzur syar'i Ustadz ini yang masuknya terlambat ya. Ya. Karena ada uzur syar'i. Ya, nanti Ustadz itu akan mempertimbangkan. Tapi wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan Ustadzuna. Nah. Kita lagi masuk ya. Kita lagi masuk jam selanjutnya ya. Nah, Ustaz. Kampur Sultan, nanti. Ya, satu lagi ya. Ya, satu lagi. Ya. Awalan ada Nadia Ayuni Tafomoli. Antum kalau antum bilang awalan berarti ada sanian nanti. Oh, al-akhir. Ya, kasih antum nanti apa peserta mau masuk jam kedua ya. Ya. Baik, Ustaz. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Ustaz. Jadi bagaimana pandangan Islam jika ada seseorang dia nggak mau berkunjung ke saudara laki-lakinya karena saudaranya ini nggak suka dikunjungi. Karena sebelumnya ada konflik Ustaz. Misalnya seperti terkait harta warisan Ustaz. Jadi harta warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan itu nggak dikasih. Jadi oleh sebab itu saudara perempuannya ini enggan gitu berkunjung kan. Lagi saudara laki-laki takut hartanya, dan bahkan sebelumnya pas saudara laki-laki memfitnah saudara yang pernah istilahnya ngurus mamanya itu di rumah Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Inilah yang banyak terjadi kasus perpecahan di kerabat karena masalah harta pusaka yang tidak dibagi secara syar'i. Ini yang banyak terjadi. Dan Islam mencelah. Nah, memutuskan silaturahim apapun sebabnya dilarang dalam Islam. La yadkhul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Apa maksud saya? Tidak mau bersapa, bertegur sapa, ya kan? Tidak mau, termasuk tadi tidak mau dikunjungi. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi kembali kepada penyebab ya. Kalau penyebabnya harta pusaka seharusnya itu diselesaikan. Kembalikan pembagi pusaka itu secara syar'i. Dibuka kembali permasalahan itu. Kalau bisa. Dibagi kembali kalau masih ada hartanya yang apa? Yang ada tersisa. Ya. Dikembalikan lagi, coba itu. Selesaikan kembali. Kalau tidak akan menanggung nanti di akhirat. Apa artinya harta yang ditinggalkan kalau itu menjadi apa? Celaka bagi dia. Akan menghantarkan dia ke dalam neraka. Dan tidak akan bahagia karena itu ada hak orang, hak keluarganya, hak saudaranya. Hak saudaranya. Nah, ya kalau dia tidak mau berkunjung, mau dikunjungi, ya. Yang penting dia berusaha untuk mengunjungi. Kalau tidak mau, ya berarti bukan kesalahan dia lagi kan gitu. Nah, tapi berdoalah Allah Subhanahu wa taala agar kiranya dianya dibukakan pintu hidayah agar dia mau dikunjungi. Ya seharusnya sebetulnya ini termasuk perempuan yang bagus, betul baik ini. Masih mau dia mengunjungi. Seharusnya dia sendiri tidak mau mengunjungi karena hak dizalimi. Tapi Masya Allah ini termasuk sifat yang mulia. Ya, kalau saudara laki-laki tidak mau dikunjungi, ya, berarti yang salah sebenarnya bukan saudara perempuannya. Ya. Maka tetap berusaha lah ya. Berusaha bagaimana supaya saudaranya bisa sadar ya. Menyadari atas kesalahannya. Semua harta itu walaupun dia tidak mendapat pusaka ya, saudara perempuan ini jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Sudahlah, harta itu tidak akan dibawa dalam kubur itu. Tidak akan dibawa dalam kubur. Ya kalau bisa dia mengikhlaskan itu lebih bagus. Ya. Mengikhlaskan itu lebih bagus. Ya sudahlah karena sudah lihat saudaranya tidak mau lagi, ya sudah. Katakan, sampaikan ya abang atau kakak, saya sudah ikhlas sajalah. Ya bagi saya ikhlaskan, ambillah. Nah, itu lebih bagus. Nah. Wallahu alam bishawab. Baik, sampai di sini ya.
kajian kita. Ya mudah-mudahan apa sampai ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Wa iyyakum. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Iya. Baik, nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.